Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku, Rizky. Dan untuk kalian yang belum kenal sama aku, hai, nama aku Rizky. Aku sekarang tinggal di Jerman, tepatnya di Hamburg sejak tahun 2022, dan sejak tahun 2018 aku ke Jerman, tepatnya ke Kassel sebagai au pair. Dan biasanya aku membahas kehidupan aku di Jerman, atau bagaimana aku melakukan sesuatu di Jerman, atau bagaimana caranya ini itu di Jerman. Dan juga aku kadang curhat, atau aku liatin vlog, atau aku juga membahas tentang self development, atau untuk kalian yang ingin hidup kalian lebih baik. Dan ya mungkin aku bisa menginspirasi, menolong, atau menghibur kalian. So jangan ragu untuk mensubscribe atau like video ini, dan mungkin share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan ini sangat-sangat berarti banget buat aku, ini berarti dunia buat aku, karena dari sana aku makin termotivasi untuk mengupload konten-konten yang bermanfaat, yang menginspirasi, dan bisa membantu kalian. First of all, maaf banget kalau suara aku kayak gini, karena aku lagi sakit. Udah 4 hari aku kayak sakit, tapi sekarang aku udah mendingan, aku minum obat, dan semoga besok aku bisa kembali lagi kerja. Dan ya, karena hari ini hari Minggu kebetulan, dan aku pikir kayak oke, aku sekarang pengen banget upload video, aku pengen banget nge-share ke kalian, kayak urgent banget gitu, kayak sebelum aku mengupload video-video yang kalian request, atau sebelum aku melanjutkan konten-konten yang udah aku plan, yang udah aku rencanakan, aku pengen nge-share dulu ke kalian apa yang sekarang terjadi sama aku, dan aku kayak struggle, dan aku terbuka untuk kritik, untuk saran, atau kalau kalian mau nge-share juga masalah kalian di kolom komentar, aku sangat-sangat menghargainya. So, yeah, I would say selamat menyaksikan. Aku gak tahu mulainya dari mana, tapi aku lagi ada di keadaan yang I don't know where am I. Aku gak tahu aku lagi di mana, aku siapa, aku lagi ngapain. Mungkin kalian pernah ada di posisi itu, shortly atau longly dalam jangka waktu yang pendek atau jangka waktu yang panjang. But don't worry, kalau kalian merasa kalian ada di fase ini, atau kalian sudah melewati fase ini, selamat. Karena ini emang tantangan yang Tuhan kirim ke kita. Mungkin kita lupa berdoa, mungkin kita lupa bersyukur, mungkin kita lupa mendekatkan diri kita ke Tuhan, mungkin kita lupa sama diri kita sendiri, mungkin kita terbawa alur atau terbawa arus sosial yang nggak fit sama kita, mungkin kita terbawa arus sama orang-orang yang kita pikir mereka orang-orang hebat, tapi ternyata nggak fit sama kita. Ya, mungkin kita juga kayak terbawa arus dari luar tanpa mengetahui diri kita sendiri, tanpa mengetahui batas atau tempat kita. So, oke, aku tahu aku mulainya dari mana. Pertama-tama aku mau tanya ke kalian. Kalian bahagia nggak? Kalian merasa damai nggak? Kalian merasa puas nggak? Atau kalian merasa kalau yang kalian lakukan itu sangat berarti untuk kalian? Atau kalian bahagia, kalian puas karena kalian melakukan sesuatu yang bisa dilihat sama orang lain, agar orang lain bangga sama kalian, agar orang lain memvalidasi kalian kalau kalian itu orang hebat, orang pintar, ini itu. Atau kalian kayak kalian melakukan sesuatu yang sekarang kalian lakukan, apakah ini puas untuk kalian? Apakah ini mendamaikan diri kalian? Atau karena orang lain? Atau karena orang tua kalian? Maksudnya kalau kalian melakukan sesuatu untuk membantu keluarga kalian, itu make sense. Tapi kayak kalau kalian melakukan sesuatu dikarenakan kalian ingin mendapatkan validasi dari orang lain, karena kalian ingin mendapatkan kayak applause dari orang lain, kayak wow kamu hebat, capek kayaknya.
Kayak kalian melakukan sesuatu bukan untuk kepuasan kalian, bukan untuk kedamaian kalian, bukan untuk kebahagiaan kalian, tapi untuk orang lain. Capek nggak? So, ya, jadi mungkin seperti yang kalian lihat dari post-post Instagram aku sebelum aku offline dari Instagram, atau dari vlog-vlog sebelumnya. Sorry guys. Oke, sekarang aku siap untuk nge-share. Ya, mungkin kalian lihat dari bulan Agustus aku mulai Ausbildung, aku pindahan, aku punya pacar, dan ya kayak bulan Agustus bener-bener kayak euforia banget buat aku, dimana aku ngerasa kayak aku menghidupi mimpi aku. Kayak Ausbildung aku kayak di kayak kantoran gitu kan, kayak paralegal. Dan pacar aku juga kayak hebat. Dan aku tinggal di apa sih maksudnya, apartemen atau WG impian banget karena benerin aku cewek. Dan pokoknya kayak bener-bener mimpi buat aku coba untuk menghidupinya. Dan ketika aku mulai Ausbildung aku sangat sangat senang. Aku kayak wow, gak nyangka aku bisa sampai ke sini gitu, gak nyangka aku bisa um, mengalami paralegal ini gitu. Dan gak ada masalah, mereka baik-baik semua, aku ngerasa terbuka. Mungkin aku juga cerita di vlog sebelumnya bagaimana situasi aku selama Ausbildung atau ketika aku mulai Ausbildung. Dan ya kayak aku kerja sama sekolah atau kampus dari Senin sampai Jumat kan, jadi aku cuma punya libur 2 hari kayak Sabtu dan Minggu. Which kayak banyak orang yang bilang kayak enak ya kerja dari Senin sampai Jumat dan kayak cuma free apa sih maksudnya kayak bebas hari Sabtu dan Minggu gitu. Dan tapi kayak aku nggak tahu, kayak 1 bulan sudah bye, pacar aku gak tahu sekarang pacar atau mantan. Dia sangat-sangat memotivasi aku kayak kamu hebat, kamu bisa sampai sini, kamu ini karena dia juga tahu waktu itu apa sih, dia waktu itu tahu bagaimana aku berjuang untuk mendapatkan Ausbildung ini, berjuang untuk mendapat stelle ini. Dia tahu banget, sampai dia juga ngajarin aku bahasa Jerman ini itu kan, sampai kita juga ya. Tapi pas dari awal kita kenalan, pas aku ngeplan aku pengen kuliah ini itu, dia kayak nanya, ini beneran apa yang kamu ingin lakukan, katanya. Ini beneran, katanya gitu. Dan dia bilang kayak, kamu kelihatannya kayak artis, katanya. Bukan artis-artis artis main film atau apa gitu, kayak artis kayak seniman gitu. Kamu tuh kelihatan kayak seniman, kayak kamu gak mau ngelakuin hal lain, katanya. Kamu pengen jadi apa, katanya. Kamu tuh suka nari kan, katanya. Terus kata aku, ya aku suka nari, kata aku juga ngevlog, aku juga ada mimpi pengen nulis buku ini itu kan, aku juga pengen punya website sendiri gitu. Dan dimana aku cerita sama audiens aku, sama teman-teman aku. Dan aku juga sering edit video, aku sering ngevlog, kata aku gitu kan. Terus kata dia, kenapa kamu gak ngelakuin itu aja, katanya. Terus kata aku, tapi aku gak punya lulusan, kata aku harus dulu gak selesai, kata aku gitu. Sorry guys. Terus dia bilang kayak, emang lulusan sepenting itu ya buat kamu, katanya. Emang kalau kamu pengen kalau kamu pengen ngevlog ini itu, emang kayak kamu perlu lulusan, katanya. Enggak loh, kamu bisa mulai dari sekarang loh, katanya. Kamu bisa seriusin dari sekarang loh, kamu bisa komit dari sekarang loh, kata dia. Tapi aku cuma mikir kayak, nanti apa yang orang lain bilang, nanti apa kayak, nanti apa teman-teman aku bilang, apa yang bilang, nanti nanti teman-teman aku bilang apa, nanti keluarga aku bilang apa, kayak kamu nggak ada lulusan gitu. Dan karena aku emang kayak tumbuh, aku tumbuh di budaya dimana kayak sekolah, kuliah, kerja, nikah, dan ternyata nggak harus kayak begitu. aku baru aku baru menyadarinya itu sekarang. Dan setelah 2-3 bulan aku kayak
ini bosan, ini membosankan buat aku. Kayak aku kerja ke kantor dari Senin sampai Jumat, ngerjain pekerjaannya orang lain, disuruh-suruh aku harus ini, organisasi ini. Itu sangat-sangat menyenangkan, tapi kayak itu menyenangkan kalau aku melakukannya itu buat diri aku sendiri, tapi kayak kalau ini ngelakuinnya untuk orang lain dan orang lain komplain ini salah ini dan kayak aku nggak tahu, aku kayak aku ngapain gitu. Ini cuma buat aku aja ya, kayak buat aku doang. Mungkin untuk kalian yang senang kerja di kantor, yang senang melakukan to-do list ini itu untuk orang lain, atau untuk jadi asistennya orang-orang lain, mungkin aku nggak anti atau apa, tapi ini buat aku. Buat apa gitu, kayak apalagi sekarang aku lagi Ausbildung di mana bahasa Jerman aku kayak belum banget 100% bagus, dan mereka bilang kayak nggak bilang sih, mereka terus korikiran dan aku nggak tahu, aku orangnya kayak nggak suka disuruh-suruh atau dibilang kamu harus ngelakuin ini itu, kamu harus gini-gini. Aku orangnya, terus terang aku orangnya kayak gitu, dan mungkin at least aku udah coba ya. Mungkin emang kerja sebagai asisten atau maksudnya sebagai asisten di perkantoran kayak gitu, apalagi di perkantoran sama orang-orang Jerman di mana bahasanya bukan bukan bahasa aku gitu, capek capek setiap aku melakukan satu hal pasti kayak dibetulkan harus kayak gini gini gini. Yes, aku ngerti, aku 100% ngerti, aku aware kalau aku lagi Ausbildung, aku lagi belajar dan aku harus menerima ini itu, tapi kayak waktu ke waktu, bukannya aku ngerasa aku nggak nggak cukup, bukan aku ngerasa aku nggak baik, tapi aku cuma ngerasa ini mungkin nggak buat aku. Aku sampai ngobrol sama Perwaltung atau sama Ausbilderin aku. Setelah aku ngerekam lama, ternyata mikrofon aku mati karena baterainya habis. Tapi mungkin ini tanda kalau aku harus pause dulu, tarik nafas dulu, dan lanjut cerita. So, video aku stop di mana aku membahas, aku mikir-mikir kalau aku drop out atau enggak dari Ausbildung yang sekarang aku jalani. Well, aku datang ke Ausbilderin aku cerita ke dia, dan lucunya pas aku nelpon kayak, aku mau ngomong sama kamu. Terus kata dia, ya, how Ryan katanya, kamu sekarang sini katanya. Ternyata dia udah tahu aku mau ngomong apa. Dia udah kayak, nah, überlegen Sie jetzt, ob Sie jetzt weitermachen oder nicht. Gitu. Kayak, kamu sekarang lagi mikir-mikir ya, kamu mau lanjut atau enggak? Terus kata aku kayak mata aku udah mau nangis-nangis kan, tapi aku tahan karena dia, aku nggak tahu, aku nggak ngerti banget di kantor ini, kayak banyak kolegin aku yang bilang kayak kalau si Frau ini tuh nggak baik, si Frau ini tuh moody bla bla bla. Pokoknya aku dapat kayak feedback yang nggak baik soal dia. Tapi kalau dia ngomong sama aku baik banget. Dia friendly, dia witty, kayak dia kayak sering bercanda gitu sama aku. Oke. Kayak dia, ya aku ketawa aja gitu kan, aku coba untuk ketawa dan kata aku nggak tahu, kayak aku nggak ada masalah sama pekerjaan ini itu, aku nggak terlalu jujur sih ke dia waktu itu, aku cuma bilang kayak aku nggak tahu dan aku nggak apa sih, aku nggak percaya diri sama bahasa aku dan emang ini susah gitu, kayak apalagi untuk orang yang nggak berbahasa bahasa Jerman, karena bahasa Jerman bukan Muttersprache aku kan, atau bukan apa sih, mother tongue aku. Dan kayak aku juga ditawarin untuk lanjut kursus, aku mau, tapi aku belum ada dapat konfirmasi, tapi mereka lagi proses atau mereka lagi proses. Dan dia kayak, Frau Nurfitri, ich verstehe was Sie jetzt fühlen, katanya gitu, kayak aku ngerti perasaan kamu sekarang, apalagi kamu sendiri di sini dan kamu di Jerman, apalagi sama orang-orang Jerman dengan bahasa Jerman, katanya aku ngerti, katanya perasaan kamu. Aku juga katanya tumbuh sama keluarga Jepang katanya, dan aku ngerti kurang lebihnya perasaan kamu, apalagi sebagai orang Asia di Jerman, katanya gitu. Karena aku inget katanya, aku juga dulu gak mau katanya
kerja di perkantoran, katanya aku pengen jadi guru berkuda berkuda aku bilang. Tapi kayak guru kudanya dia bilang kayak, kamu coba katanya untuk Ausbildung atau belajar sesuatu yang dimana kamu at least bisa duduk di kantor, katanya gitu, karena berkuda katanya siapa tahu kamu cedera atau ada apa ini itu kan, kayak dari sana kayak mereka udah mikir masa depan, di mana masa depan tuh kita nggak bisa memprediksi masa depan. Kita membangun masa depan dengan cara melakukan apa yang sekarang kita lakukan. Itu bagaimana kita merubah masa depan kita tanpa memprediksinya, tapi kita melakukan sesuatu sekarang untuk masa depan. Dan itu yang baru aku pelajari. So, di sana aku ngerasa tenang, aku ngerasa kayak at least ada orang yang ngerti aku gitu. At least ada orang yang tahu perasaan aku di sini gimana gitu. Karena aku nggak tahu sih ya kolega aku nggak tahu mereka mikir apa soal aku, nggak tahu. Yang aku tahu mereka kayak menghargai aku sebagai orang luar di mana aku ya pakai bahasa Jerman ini itu kan. Dan seperti yang aku bilang kayak aku nggak tahu kalau aku mau lanjut atau enggak, karena aku nggak bisa ngebayangin kerja dari pagi sampai sore setiap hari dan melakukan hal yang sama. Sorry guys, jangan ikutin aku please, jangan ikutin mindset aku. Ini cuma mindset aku buat aku sendiri dan aku sudah membayangkan bagaimana aku cara menjalani kelanjutannya. Untuk kalian please jangan terbawa-bawa sama aku. So, ini disclaimer buat kalian. Jadi aku berusaha untuk memikirnya matang-matang, harus aku drop out atau enggak, karena aku gak bisa ngebayangin kerja dari pagi sampai sore dan punya day off cuma weekend aja gitu. Mungkin buat orang-orang lain yang bekerja di Vlega atau yang dulu aku mikir kayak enak ya kerja dari pagi sampai sore dan cuma dan weekend free, tapi ternyata itu bukan yang aku mau dan aku pikir itu membosankan buat aku karena aku orangnya perlu kayak kayak sesuatu yang berbeda gitu, passion atau aku nggak tahu, pokoknya aku tuh ingin melihat sesuatu yang baru, ingin mempelajari sesuatu baru, ingin you know dan ya jadi kayak aku pikir-pikir kalau aku lanjut atau enggak, dan aku mikir kayak tapi aku baru mulai. Dan tapi kayak kalau aku juga mikir-mikir soal perjalanan aku, bagaimana waktu itu aku pengen banget mendapatkan stelle ini. Dari sana aku nggak menyesal sih. Kalau apalagi sekarang kayak di dunia modern kan, kalian bisa semuanya online. Dan ternyata yang aku baru pelajari itu kayak belajar tuh nggak harus di sekolah, belajar tuh nggak harus ngampus, belajar itu nggak harus Ausbildung, atau kecuali kalau kalian pengen dapat title dan pengen kerja di bidang atau di pekerjaan yang kalian impikan, yes, well done. Tapi buat aku pribadi, aku pengen belajar soal dunia, soal agama, soal Tuhan, soal manusia, pohon-pohon, tanaman, hewan, banyak pokoknya. Aku ingin belajar soal aku lagi di mana dan ada apa aja yang sekarang aku hidupi gitu. Dan aku pengen banget belajar soal itu, di mana aku bisa belajar lewat buku-buku, lewat podcast, lewat dokumentasi-dokumentasi atau film-film dokumentasi, atau lewat film-film, atau aku ikutan kursus apa gitu yang you know. Dan aku kayak wow, kepala aku baru terbuka, aku kayak wow. Maksudnya aku juga nggak hidup di generasi di mana kayak kita harus sekolah, kuliah, kerja, nikah, punya rumah juga ini itu, karena aku udah nggak hidup lagi di generasi mereka gitu. Aku nggak hidup di generasi di mana aku harus settle down, di mana aku harus dapat gaji per bulan, di mana aku harus kerja gitu. Thank God, aku bersyukur aku nggak hidup di generasi sana gitu. Mungkin masih ada beberapa tempat yang masih seperti ini, tapi kayak aku sekarang free, aku kayak udah mikir bagaimana caranya hidup atau caranya kerja
kayak tanpa harus punya title, tanpa harus punya bachelor, atau tanpa harus you know kayak kayak banyak banget kayak platform-platform untuk itu, atau setidaknya kalau aku pengen dapat sertifikat atau ini itu ada online atau ada sertifikat yang cuma 6 bulan itu. Kayak aku sudah membayangkan semuanya kalau aku drop out Ausbildung ini gitu, dan ternyata aku tahu gitu apa yang aku inginkan dalam hidup gitu. Dan aku terlalu self judging, kayak aku terlalu ngejudge diri aku sendiri. Aku terlalu kayak imposter syndrome, kayak aku selalu ngerasa aku tuh nggak cukup. Aku selalu ngerasa aku nggak cukup buat ini buat itu. Aku harus melakukan lebih, aku harus melakukan lebih, atau aku harus meraih lebih lebih lebih. Ternyata itu nggak harus kayak begitu, Rizky, nggak harus kayak gitu. Kayak bersyukur dengan apa yang aku punya, yang bisa aku lakukan. Ya, we will see. Dan yang selanjutnya aku mau share kalian, kayak mungkin kalian udah tahu kalau aku punya pacar. Well, kita putus, dia yang memutuskan karena mungkin kita nggak cocok atau wrong timing. Wrong timing itu bukan karena tanggal, jam, tahun atau apa, tapi wrong timing itu di mana kita lagi ada di fase apa gitu. Contohnya aku kayak di fase aku masih belajar untuk mencintai seseorang, aku masih belajar untuk mempunyai hubungan sehat dengan seseorang tanpa dihantui dengan masa lalu aku, tanpa dihantui trauma-trauma aku. Aku masih belajar untuk mempunyai hubungan yang sehat, dan dimana aku enggak tergantung sama pacar aku gitu, dimana aku masih mandiri walaupun aku punya pacar. Dan sama dengan dia juga kurang lebih sama ada di fase sama aku, makanya itu kita kayak dua-duanya belum yakin, kita nggak tahu mau ngehandle kita bagaimana ini itu. Dari sana kita memutuskan, atau dia memutuskan untuk kayak we are not meant for each other. Dan dengan berat hati, dengan sakit hati, aku terima, aku bilang makasih, kata aku juga belajar dari semua hubungan aku, dari hubungan kita ini itu. Kayak kita juga kayak putus bukan karena ada orang ketiga atau karena ada masalah ini itu. Kita cuma masalah sama diri kita sendiri. So, tapi aku juga dari putus ini, dari hubungan kita berdua, aku belajar banyak hal karena kita sering diskusi, kayak kita punya kepercayaan yang sama, kita punya diet yang sama, kayak kita juga punya goal yang sama. Kayak kalau logiknya why gitu, kenapa putus, tapi kayak aku belajar banget kenapa kita putus. Kayak oke, dari awal kayak kita sering diskusi soal Tuhan, diskusi soal manusia, diskusi soal segala hal. Kita sering banget pergi ke hutan-hutan, kita sering banget pergi ke natur-natur gitu. Sampai kita juga pernah ngumpulin jamur gitu. Dan pokoknya kayak kita diskusi tentang hal yang mungkin orang lain nggak ngerti, mungkin orang lain nggak apaan sih gitu kan, kayak atau kita melakukan hal-hal yang kayak orang lain tuh nggak ngerti, orang lain tuh nggak. Dari sana aku mikir kayak mungkin ini the one gitu, mungkin ini jodoh aku gitu atau apa. Tapi kayak sekarang putus, ya udahlah gitu, mau diapain lagi gitu kan, kayak nggak bisa dipaksain. Yang bisa aku lakukan, aku refleksi dari hubungan aku refleksi apa yang bisa aku pelajari, aku refleksi kayak hal apa yang sekarang harus aku kerjakan dengan diri aku sendiri gitu. Dan of course lebih fokus diri sendiri ini itu, dan kayak coba untuk lebih tenang, coba untuk menerima perasaan aku, sesedih apapun, sesakit apapun, coba untuk terima, untuk proses, dan let go gitu. Karena dulu kalau aku putus atau dicampakan itu, aku langsung kayak action, aku langsung kayak coba untuk menambahnya atau coba untuk membekukan sakit ini gitu. Aku pergi ke gym, aku konten, aku pergi main, aku langsung ngedate sama cowok-cowok lain. Dulu aku kayak gitu kalau dicampakan atau putus, tapi sekarang aku kayak lebih relax, sit down, refleksi, introspeksi, keep positive thinking,
jurnal-jurnal, meditasi-meditasi, berdoa, berdoa, dan berdoa. Dekatkan diri dengan Tuhan, dekatkan diri dengan diri aku sendiri, dekatkan diri dengan keluarga, dengan teman-teman dekat. Dan it's better. Aku kayak, ini mungkin aku kayak ngerasa, ya Tuhan, kayak aku ngerasa kalau aku tuh tumbuh gitu. Ya, ya Tuhan, terima kasih atas tantangan yang Engkau kirim gitu. Terima kasih atas masalah-masalah ini tuh yang kamu kirim gitu. Sekarang aku tahu kenapa Engkau ingin aku mengalami pengalaman yang pahit ini, mengalami kesakitan ini, mengalami kebingungan ini itu. Aku tahu sekarang kenapa. Dan dia kayak Tuhan cuma pengen aku mendekatkan itu dengan aku sendiri dan dengan beliau dan dengan keluarga, teman, dan lebih mindful, lebih bersyukur. Dan ya, yang aku nggak ngerti itu waktu itu kayak auf einmal gitu. Itu waktu bulan Oktober ya. Kayak Oktober tuh kayak aku ada ujian, 2 ujian, terus aku juga ke panggil buat cheerleading, kayak buat pentas di American football di Jerman gitu kan. Kayak ini kayak bener-bener event yang gede, dan tanggal itu dimana seharusnya aku di Italia sama sama mantan aku, tapi kayak aku bilang ke mantan aku, sorry, kata aku, ini lebih penting dan ini kayak cuma 1 kali dalam setahun, jadi aku pengen banget partisipasi, kata aku. Jadi aku kayak cancel. Dan di mana aku juga sama mantan aku waktu itu juga agak-agak slack gitu kan, karena aku nggak tahu, intuisi aku kayak Rizky kayak sesuatu nggak ini gitu. Jadi aku kayak cuma aku coba untuk jaga jarak dari dia gitu, dan dari sana juga dia udah di Itali gitu kan sama keluarganya. Dan waktu itu juga aku ada masalah sama gaji karena aku kerja sampingan kan, dan di kerja sampingan itu pekerjanya itu salah salah taruh atau salah nulis pajak aku gitu. Jadi nomor pajak aku atau apa sih namanya, level pajak, level lah aku bilangnya ya. Jadi seharusnya tuh level pajak 1 kan, dan tiba-tiba aku level pajak 6 gitu. Jadi tiba-tiba si mini job itu Ausbildung aku, jadi Ausbildung itu sebagai mini job, dan si mini job aku tuh sebagai Haupt atau sebagai pekerjaan utama aku gitu. Karena gitu. Jadi dari sana aku juga kayak ya, kayak gaji berkurang. Dan aku juga kayak aku banyak banget ide untuk bikin konten, tapi tiba-tiba aku nggak ada motivasi, aku di down gitu. Terus kayak untungnya waktu itu aku ada hiking sama sama Marta. Pas hiking itu kayak nolong banget. Pas hiking aku lebih kayak lebih bersyukur, aku bisa jalan, aku bisa bernafas, aku bisa hiking, aku bisa melihat pohon-pohon, aku bisa melihat natur, Mother Earth. Dan akhirnya kayak ada satu poin atau kayak minggu kemarin aku sakit. Tiba-tiba aku tiba-tiba aku sakit kepala, pilek, batuk-batuk, aku ada fever dikit, dan aku diputusin. Dan um, um, aku dapat tes ujian, hasilnya nggak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Dan aku kayak overwhelming, aku pengen belajar ini itu, aku pengen ini, tapi kan aku malah sakit gitu. Kayak aku kayak 3-4 hari aku cuma di kasur, aku kayak ya Tuhan gitu, kayak apa yang pengen kamu coba untuk katakan ke aku gitu, pelajaran apa yang ingin kamu kasih ke aku gitu. Dan sampai akhirnya aku ada di poin dimana aku juga baca buku. Aku baca buku The New Earth. Ini buku dari mantan aku, dia ngasih buku ini pas kita lagi renggang, tapi bukan bulan-bulan kita mau putus, kayak pas kita kenalan. Nggak kenalan sih, kayak 6 bulan setelah hubungan, kayak kita agak-agak renggang gitu. Dan dia kasih buku ini ke aku, dan aku ngerti apa yang dia ceritain ke aku, bilang ke aku, dan make sense. Aku juga rekomen buku ini untuk kalian. Mungkin nggak semua orang
setuju dengan buku ini, nggak semua orang bisa memproses buku ini, tapi lewat buku ini aku nemu, tujuan aku dalam hidup ini, kenapa aku hidup, kenapa aku lahir, dan aku mau ngapain di dunia ini, di hidup ini, dan aku juga menemukan Tuhan. Aku nggak melihat Tuhan, aku nggak melihat Tuhan bagaimana, tapi aku menemukan Tuhan, aku menemukan surga dan neraka, aku menemukan tujuan hidup aku. Kayaknya aku tahu kenapa aku lahir, kenapa aku hidup, dan kenapa aku di sini. Aku pengen banget kayak kayak nge-share apa yang aku pelajari untuk kalian. Aku juga belajar dari buku ini kayak kita tuh cuma body dan soul, yang lainnya kayak khawatir atau ego atau pain body itu kayak trauma-trauma yang kalian alami, di mana ini mengefek hidup kalian, di mana sekarang kalian jadi orangnya jadi penakut, pemalu, atau khawatir, bla 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 gitu kan. Dan itu ternyata bukan dari realitas, ini semua reality. Ini semuanya dari kayak masa lalu kalian yang menerap di tubuh kalian gitu. Dan oh my god, pokoknya aku kayak pengen banget nge-share ini. Mungkin aku mau nge-share soal ini di konten selanjutnya. So ya, kayaknya ini aja. Dan oh ya, dari title aku kayak mental breakdance atau spiritual awakening. Jadi menurut aku kayak aku tahu spiritual awakening sebetulnya dari 3 tahunan yang lalu sih. Kayak aku di mana aku banyak masalah, di mana aku ini itu kayak apa sih, kenapa sih, kayak kenapa gitu. Dan ternyata ini kayak mental breakdance ini itu peringatan dari Tuhan, dari universe, dari Allah, atau dari diri kalian sendiri, kalau kita tuh jangan lupa untuk bersyukur. Jangan lupa untuk berterima kasih dengan apa yang kita punya. Dan jangan lupa dengan diri kita sendiri. Jangan lupa sama Tuhan. Dan jangan lupa kita itu siapa. Itu sih, kalau kita dapat masalah, dapat ini itu. Jadi kayak bukannya marah, sedih, kenapa ini terjadi ke aku, bla bla bla. Padahal aku udah ini itu. Ternyata itu bukan cara untuk menghadapi masalah. Tapi cara untuk menghadapinya itu kayak, apa yang bisa aku pelajari dari sini? Apa yang bisa aku ambil dari sini? Mereka mau apa dari aku? Aku mau apa dari aku sendiri gitu. Aku inget banget pas aku kangen sama mantan aku waktu itu, aku nangis kan. Ternyata aku nangis bukan karena aku kangen sama mantan aku. Ternyata aku nangis karena fokus aku waktu itu ke mantan aku. Aku gak fokus ke diri aku sendiri. Aku memprioritaskan hubungan aku dan mantan aku waktu itu. Dari sana mungkin diri aku nangis, kayak di dalam diri aku nangis kayak, Rizky please jangan lupain aku gitu. Kayak, Rizky please jangan berhenti bekerja dengan diri kamu sendiri gitu. Jangan lupa kamu siapa gitu. Dari sana aku langsung meditasi, aku coba untuk kerja sama nafas aku coba untuk kayak oke, aku di sini, aku ambil energi, aku balik, energi aku yang udah aku kasih ke hubungan ke mantan aku, dan aku nggak akan lupa sama diri aku sendiri. Aku selalu bersama dengan diri aku sendiri, dan aku Rizky, dan Rizky cuma nama, aku ya. Itu sih tips aku juga, kalau kalian menghadapi masalah, dan jangan takut, karena ketakutan datang dari masa lalu kalian. Kalian harus optimis. Optimis ini yang datang dari masa depan kalian. Masa depan kalian ingin kalian optimis, ingin kalian terus bekerja dengan diri kalian sendiri, terus bekerja dengan apa yang kalian lakukan, berterima kasih ini itu, dan selalu optimis, dan semua pasti ada jalannya untuk keluar walaupun kalian ada di masalah. So, terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya kalian udah mendengarkan curhatan aku. Semoga ini bermanfaat, menginspirasi, atau menolong. Dan subscribe kalian sangat-sangat bermanfaat untuk aku. Kayak subscribe atau share video ini ke orang yang memerlukan. Dan ya, untuk saran, kritik, dan untuk
Dan untuk request atau rekomendasi-rekomendasi tolong tulis di kolom komentar kalian. So, terima kasih.